Mohon nasihatnya untuk kami panitia kajian agar lebih semangat dan termotivasi melakukan kebaikan dan senantiasa meluruskan niat. Ya, satu saja yang saya ingin ingatkan untuk bukan cuma khusus teman-teman yang di sini ya, dimanapun. Karena mungkin di sini mungkin juga ada yang melakukan kegiatan-kegiatan baik di tempatnya, ya, mengundang para asatidzah untuk melakukan kebaikan, bahwa kalau kita sudah menjadi sebab terselenggaranya amalan soleh, itu khair, kebaikan. Jelas? Kita menjadi sebab, misalnya kita yang antar ustadznya, kita yang misalnya kita yang fasilitasi masjidnya, kita yang fasilitasi, kita yang sebab di situ, kita yang sebarkan pamfletnya, kita, itu amalan kebaikan. Tetapi jangan menganggap bahwa kalau saya sudah menjadi panitia kebaikan itu, gugur kewajiban untuk belajar. Ini yang salah. Karena sebagian orang sudah menjadi, kalau saya bahasakan, aktivis dakwah, ya, penggiat dakwah, ya, sebagiannya malas dalam belajar. Kenapa? Kan saya sudah menjadi sebab. Sama saja saya dengan ustadznya mengajar. Di depan Allah kau ditanya, kenapa kau tidak belajar? Justru karena kamu penyelenggaranya, pertanyaan lebih besar. Kamu yang adakan, kamu tidak belajar. Betul tidak? Ditanya di depan Allah, tidak gugur kewajiban. Talabul ilm fardhu ala kulli muslim wa muslimatin. Sama. Tidak ada gugur kewajiban belajar kalau kamu sudah jadi kamu yang panggil ustaz. Dari mana dalilnya? Tidak gugur belajar, malah justru pertanyaan lebih besar pada hari kiamat. Kau yang adakan, kau tidak belajar. Iya. Dia urus paling pun orang dapat kebaikan. Betul, kalau engkau ikhlas dapat pahala, betul. Kita tidak ingkari pahalanya, tapi kewajiban belajar ada, tetap ada. Kecuali kalau udur silahkan. Jelas? Yang kita bahas ini kalau yang tidak berudur dengan berdalih dengan itu, saya sudah menjadi penyebab itu. Saya dapat pahala. Iya, pahala dapat kalau kamu ikhlas. Itu pun kalau kamu ikhlas. Ya, kalau kamu ikhlas. Nah, makanya ini yang selalu dihadirkan dalam hati. Kita menjadi penyebab. Dan semuanya, semua yang berta'awun dalam masalah, ya, kebaikan itu dapat pahala tanpa mengurangi orang yang terjun langsung, tanpa mengurangi sedikit pun kebaikan itu. Ya. Dan hendaknya kita selalu semangat untuk ini, ya, karena masing-masing orang, perhatikan baik-baik, masing-masing orang Allah bukakan untuk dia jalan-jalan, ya, Allah mudahkan untuk dia amalan soleh yang dia bisa di situ. Dan tidak semua orang bisa. Ada yang Allah bukakan untuk dia ilmu agama, Allah mudahkan dia untuk belajar ke luar negeri, membawa ilmu, diajarkan kepada manusia. Ini Allah mudahkan untuk dia. Ada orang yang tidak bisa. Iya. Ada orang yang diberikan harta yang banyak, memang cuma itu yang diberi. Habiskan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Saya sebutkan satu hadis dalam Bukhari dan Muslim. Kata orang-orang kaya datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang-orang miskin, zahaba ahlul busur bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya mendahului kami dalam amalan soleh, dalam pahala. Iya. Kita puasa, mereka juga puasa. Kita sholat, mereka juga sholat. Kita berjihad, mereka juga berjihad. Mereka bersedekah, kita tidak. Mereka kaya, kita tidak ada. Subhanallah. Coba perhatikan sahabat, tidak mau dikalah dalam masalah akhirat. Tidak mau. Tapi kan kalau kita berpikir, ya itu kan zalika fadlullahi fi ma yasha. Itu rezeki Allah yang Allah berikan. Tapi sahabat tidak begitu. Ya Rasulullah, bagaimana supaya saya kalahkan mereka? Kata Nabi, mau saya berikan kepada kalian satu amalan soleh, kalian mendahului orang-orang kaya. Ma Rasulullah, kamu baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, sempurnakan dengan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kata Nabi, kalau kamu amalkan, kamu dahului mereka, kamu sabar dengan mereka. Kecuali, kata Nabi, kalau dia amalkan juga itu tadi, kalian kalah lagi. Diamalkan besok datang, ya Rasulullah, mereka tahu pikir-pikir itu, mereka amalkan juga.
Kalah lagi kita, kata Nabi, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadl azim. Angkat tangan. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya kan? Jadi kita, ada yang diberikan ilmu agama diajarkan, kita diberikan apa? Saya cuma ini yang Allah mudahkan untuk saya. Punya prinsip, kalau orang kalahkan kita dari satu sisi, kita harus kalahkan dia dari sisi yang lain. Pegang prinsip itu. Ya kan? Ada orang yang dimudahkan dia kuat puasa, tapi kalau sampai malam nggak bisa. Nggak kuat bangun malam. Tapi kalau puasa kuat, biar puasa Daud. Iya. Kalahkan dia dari sisi yang lain. Iya. Ada orang yang kalau puasa loyo, tapi kalau saat malam bangun malam dia kuat. Ya sudah, di situ kita habiskan umur kita. Manfaatkan di situ. Kan begitu. Lihat sahabat, tidak semua diberi harta. Utsman bin Affan diberikan kekayaan yang tidak diberikan kepada sahabat yang lain. Tapi lihat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi dengarkan Nabi, kata Nabi SAW, ketika orang Yahudi punya sumur yang ketika kaum muslimin ambil air di situ dikasih bayar. Kata Nabi, siapa yang membebaskan sumur itu, walahu jannah, untuk dia surga. Utsman dengan harta yang dia punya, dengan keimanan yang besar dalam hatinya, dia datang orang Yahudi. Berapa kau jual sumurmu? Saya tidak jual. Kata orang Yahudi, saya tidak jual. Tapi jual setengah. Sudah, Utsman setengah, dia setengah. Utsman mengatakan, kalau jadi mereka bagi dua. Hari ini giliran Utsman ambil air, besok orang Yahudi. Besok Utsman lagi. Kata Utsman kepada kaum muslimin, kalau giliran saya ambil sebanyak-banyaknya, isi gentong-gentong kalian fullkan. Pas giliran dia, terus ambil. Orang Yahudi datang kepada Utsman. Kalau begini saya terzalimi. Ambil semua, bayar. Utsman bayar walahul jannah. Utsman bayar semua radhiyallahu anhu, baginya surga. Full untuk Utsman bin Affan, dibebaskan. Coba sahabat seperti itu. Karena memang Allah mudahkan beliau dari sisi harta. Yang lain tidak. Seperti itu kita hidup. Jangan sudah kalah di sini, mau kalah semua. Ya kan? Nah, sekarang kita dimudahkan. Allah mudahkan kita untuk mengurus dakwah. Ya sudah, semangat di situ. Ikhlaskan niat. Ya kan? Kita menjadi sebab dengan kebaikan. Dan memang itulah jalan, itulah sudah sunnatullah. Allah tidak jadikan semua pengajar. Tidak. Hikmah Allah, tidak seperti itu. Ada yang ini, ada yang itu.